Nah, yang gini aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Asik. Masih semangat? Masih semangat? Dari mana? Dari mana? Dari saya. Oke, kali ini adalah dolanan episode kedua. Dolanan, dongeng, lajun, dan anak-anak. Coba ulangin. Dolanan, Dongeng, lajun, dan anak-anak. bagi kalian tangan coba. Dolanan, dongeng, lajun, dan anak-anak. Yeay. Mungkin ada beberapa yang belum datang dan sekarang baru datang. Aku kasih tahu ya peraturannya untuk dolanan itu. Dolanan memiliki 5 hadiah untuk 5 orang pemenang yang aktif dan juga mau maju ke depan. Pertama hadiah apa ini? Yakult. Rasa Di sini mangga. mau Yakult, di sana mau Yakult. Oke. Dan hadiah utama ada roti coklat buat yang paling aktif dan paling menghargai, yang paling respect. Pokoknya kemarin MVP-nya Niken, makanya bagi kalian yang respect, yang mantengin aku sampai benar, sampai maksimal, itu akan mendapatkan Roti coklat. hidup roti coklat, hidup roti coklat. Ini udah direkam belum sih? Udah. Jago kan gua? Spiderman. Kayak marmut. Reflek. Ya mama. Ya udah. Aduh. Sudah mantap juga. Nah, oke, peraturannya ada yang ingat apa aja? Ada 3 peraturannya. Rena, sini. Sini ya. Jangan berbicara. Yang pertama yang paling penting adalah trust and respect, oke? Ya. Menghormati dan mempercayai pada yang paling tua. Karena yang paling tua lebih banyak pengalaman hidup dan juga di Bismillahirrahmanirrahim. Oke, trust and respect, kita saling percaya dan saling menghormati. Kamu percaya kamu, saya percaya. Nah, gitu ya. Yang kedua apa? Menghormati yang di depan. Salah. Yang kedua adalah kalau yang ngomong cuma 1 orang, jadi yang ngomong, kalau ada yang ngomong kita pantengin sampai coba tes ya. Coba ngomong. Nah, kita pantengin terus dia kalau ngomong, kan ada 2 orang ngomong tuh. Kita pantengin dia sampai selesai, oke? Dan yang ketiga, jangan berbicara sebelum ditunjuk. Pokoknya dengerin sama kalau belum tunjuk jangan ngomong ya. Oke, lanjut aja ke materi. Oke, yeay. Semangat dong, hadiahnya Yakult nih. Hadiahnya Yakult dan roti coklat enak ini dari Kopi Kenangan. Oke, pada bab selanjutnya, bab kali ini adalah mengelola emosi, teman-teman. Ada yang tahu mengelola emosi artinya apa? Nggak tahu. Mengelola apa? Proses kelola. Proses apa? Proses kelola. Betul. Sekolah maksudnya di musik sekolah apa? Di musik sekolah. Oke, kelola adalah mengatur, meregulasi, ataupun juga ya pokoknya intinya mengatur dan mengelola itu ya. Emosi, ada yang tahu emosi itu apa? Ya, itu salah satu jenis emosi. Ada yang tahu? Gak usah takut, ceplos aja. Boleh, bisa jadi. Emosi adalah suatu reaksi, betul juga itu. Tapi yang aku mau jelasin lah, emosi adalah suatu reaksi yang kita timbulkan saat kita menerima stimulus atau rangsangan dari orang lain. Coba kamu ngeledekin aku. Ledekin coba. Itu emosi apa? Nah, itu emosi negatif. Coba kamu puji. Itu namanya emosi positif. Oke, kamu harus bisa bedain emosi negatif dan emosi positif. Oke, udah paham emosi positif dan emosi negatif?
Kata siapa? Gak usah tegang-tegang. Yang penting kita harus dapat ini supaya nanti kalian cepat makan, cepat selesai. Aku juga selesai. Itu tadi yang mau siapa? Yang mesti negatif. Yang mesti negatif itu yang jeleknya kayak marah, ngambek. Ya itulah kalau yang mesti positif yang senang-senang itu yang ibaratnya positif aja. Oke, langsung aja ke materi ya. Ada 2 sesi seperti biasa teman-teman. Sesi pertama ada 2 orang yang maju yang bisa mendapatkan Yakult, dan sesi 2 ada yang sama kayak itu juga, apa namanya? Yakult juga, dan ini untuk yang MVP yang mantengin aku sampai selesai dengan baik, dengan semangat yes. Oke. Masih semangat? Oke. Ini adalah materi pertama, sesi pertama. Bu, kenapa aku selalu takut ujian, selalu takut menghadapi ujian? Di sini siapa yang takut kalau ujian OKG? Kamu takut kalau ujian? Kalau nanti nilai jelek, diomelin. Oh, gitu. Kamu takut diomelin aja ya? Oke, kita jelasin ceritanya langsung ya. Kenapa kamu takut menghadapi ujian? Karena Anda sangat ingin mendapat nilai tinggi. Anda mungkin memberi tekanan pada diri sendiri. Jadi kalau kamu mau misalnya dapat nilai tinggi, udah tenang, santai aja. Kamu belajarnya enjoy. Jadi kalau kamu belajar di penuh tekanan, aduh aku harus nilai 1000, itu nanti kamu di tekanan sendiri. Nanti kamu jadi nggak enjoy belajarnya. Terus hal ini memberikan beban kepada anak dan tidak akan mencapai hasil yang diharapkan. Tuh kan, betul kan kata Bung kan? Jadi kamu tidak maksimal. Kalau terus begini, aku akan makin takut dengan ujian. Cobalah untuk menurunkan ekspektasi Anda dan lebih fokus pada revisi Anda. Dan Anda akan merasa tidak terlalu takut. Tuh, siapa yang tahu arti ekspektasi? Betul. Ekspektasi adalah sesuatu yang kita kira dapat harapkan itu terjadi. Oke. Nah, makanya kalau misalnya kamu lagi ujian atau itu udah jangan muluk-muluk 100 dulu, jangan. Boleh nilai 100 kalau kamu pede, tapi kalau kamu targetnya misalnya KKM lah. Sehingga nanti kamu pede ngerjainnya. Ketika kamu pede ngerjainnya, nanti otomatis kan bisa tuh nilainya bisa tinggi. Karena kamu pede sama soal yang kamu kerjain. Oke, selanjutnya menetapkan tujuan pembelajaran langkah demi langkah akan membantu memotivasi anak dan Anda tanpa menimbulkan stres yang tidak semestinya. Begitu. Kita harus tujuannya apa nih? Tujuan belajar untuk apa? Untuk pintar apa untuk dapat nilai? Kan, untuk pintar kan? Makanya kamu kalau belajar itu tenang aja, santuy. Walaupun ada salah-salah dikit kita belajar, kita revisi gitu ya. Kita koreksi lagi. Jangan terpaksa sama nilai. Karena kalau kita terpaksa nilai ujung-ujungnya sama mana temennya apa? Gak mau nggak? Teman apa itu? Yeay. Siapa yang mau ke depan? Rehan? Cak. Rehan dulu. Kamu mau nggak? Kalau menang baru Yakult. Oke. Mau. Oke. Kamu? Ada di sini. Oh ya, di sini biar kelihatan kamera nih. Berdiri. Kirian. Bukan maksudnya kena kamera. Nah, sekarang tunjukin bagaimana cara kamu mempersiapkan satu ujian. Terus kamu ujiannya kayak gimana, terus hasil yang didapatkan. Kalau misalnya hasilnya jelek, hasilnya buruk bagaimana? Coba dari awal. Bagaimana kamu cara mempersiapkan kamu ujian? Coba. Baca bismillah. Terus ngapain lagi? Terus? Udah gitu aja. Oke, terus pas ujian ngapain? Pas ujian diem. Ngerjain aja ya, yang bener ya. Tidak. Kalau misalnya hasilnya buruk, kamu ngapain? Kalau hasilnya bagus? Senang. Sekarang kamu jelasin satu kalimat yang panjang secara kamu. Bisa kamu aja. Ayo cepat. Dari awal sampai akhir tadi coba.
Ayo, bisa berlatih. Ayo coba. Apa ya? Kayak gini nih. Halo, saya Rehan. Saya saat mempersiapkan belajar, saya gini. Dan saat saya ujian, saya gini. Dan saat saya menerima hasilnya, saya gini. Itu gitu aja gampang. Ayo, bisa. Ayo tepuk tangan buat Rehan, bisa. Ayo, bisa. Rehan, ayo waktu. Oh ya, siap. Bisa kamu aja nggak apa-apa, tebak-tebak sih nggak apa-apa. Sekarang, ayo gak ada waktu lagi cepat. Kamu harus paksa diri kamu ayo. Udah terbiasa biasanya. Halo, saya Rehan, saya saat ujian, saya mempersiapkan ujian gini. Saya saat ujian, ya gitu aja Pak. Saya saat ujian, saya melakukan hal ini. Pas saya menerima hasilnya, saya pun begini, gitu aja gampang. Coba. Halo, nama saya Rehan Pramudita. Saya apa ya? Saya miskin gini. Nggak jelasin gini maksudnya. Saya pas saya mempersiapkan ujian, saya belajar dengan tenang gitu. Rehan. Kalau ini angus nih. Kalau cepat. Mus kebakaran Boleh hati kalau itu dulu. Ayo ikutin aku aja sekarang. Halo, saya Rehan. Halo, nama saya Rehan. Saat saya mempersiapkan ujian, saya mempersiapkan ujian, ngapain? saya menulis dengan tenang, terus saya belajar dengan apa ya? Dengan enjoy, dengan baik. Membaca soal-soal dan mendapatkan nilai 100. Lalu Terus pada saat ujian saya menulis diam di tempat, terus dan pada saat menerima hasilnya saya tenang. Yeay. Oke, sekarang Caca tunjukkan Caca duluan. Caca. Nggak apa-apa. Ayo Caca. Caca aja, Caca nggak mau dapat hadiah. Caca nggak mau dapat hadiah. Caca tadi Caca duluan. Caca dulu Caca. Ayo Caca, kita dia. Nah, saya sini cuma 2. Caca, kita dia. Apa yang saya persiapkan saat ujian, apa yang saya lakukan saat ujian, dan apa yang saya saksikan saat saya dapatkan hasil dari ujian itu. Aduh, tunggu ujian dulu. Ayo coba sekarang. Ayo bisa.
Lalu pada saat ujian, Saat pada ujian, saya berpikir lalu berpikir untuk menjawab. oke, terus pada saat menerima hasilnya, agak sedih kalau nilainya jelek. Kalau nilainya bagus, reaksinya nanti itu kamu siap-siap ya. Nanti ada sesi 2 nih. Kamu siap-siap, makanya aku sudah bilang belum ini tadi sesi 1 cuma 2 orang, sesi 2 cuma 2 orang. Sekarang siap-siap nih. Apa namanya? Ini sesi 2 nih, makanya siap-siap nih. Kita cerita dulu ya. Yang udah dapat gak bisa lagi, oke? Bu, bagaimana cara menghadapi persaingan? Kompetisi ada di mana-mana dalam kehidupan. Pertama, Anda harus memiliki semangat untuk tidak menyerah ketika menghadapi kesulitan. Kedua, Anda harus memahami arti sebenarnya dari kompetisi dan membiarkan kekuatan Anda berbicara sendiri. Menang itu menyenangkan, namun kekalahan bukan sesuatu yang memalukan. Kita tidak bisa hanya menikmati kegembiraan kemenangan, tetapi juga belajar menerima kekalahan. Tuh, seperti ini. Cepetan nih ngomongnya. Seperti ini. Seperti yang kita lakukan, ini namanya kompetisi. Siapa yang paling cepat, siapa yang paling tanggap, pasti dia dapat hadiah. Jadi ini hadiah ini bukan masalah dapat hadiah atau enggak. Gimana kamu caranya bisa berkompetisi di dunia ini? Karena di masa depan kamu itu akan berkompetisi dengan orang-orang yang lebih keren, yang lebih kuat, dan istilahnya ada juga yang lebih jahat. Jadi kamu harus persiapkan sejak dini. Ibaratnya kamu pernah Kamu pernah main bola? Itu kan kompetisi kan antara satu tim dan tim lainnya kan? Siapa kamu mau menang kan saya main bola? Intinya gitulah, kompetisi kita harus menang dari kompetisi. Kiatnya persahabatan adalah yang utama dan persaingan adalah yang kedua. Kita tidak bisa persahabatan hanya untuk menang tuh. Makanya kalau persahabatan itu udah tenang aja, tenang. Kamu gak usah ambis banget. Siapa yang mau maju? Oke, siapa namanya? Hagi sama siapa namanya? Ini Tapi kamu nggak boleh kan? Kamu itu duduk yang aku udah sih. Nggak tuh. Sekarang tugasnya ini. Ya, ada sama siapa namanya? Agi. Mau satu-satu dulu. Yang dilakukan adalah misalnya ada kejuaraan nyanyi. Apa yang kamu lakukan untuk mempersiapkan nyanyi itu? Apa yang terus kamu nyanyi, terus habis itu kamu dapat juara 2. Nah, reaksinya gimana? Oke? Kita role play. Oke, coba. Kamu nih ada lomba nyanyi. Apa yang kamu persiapkan untuk lomba nyanyi? latihan. Terus? Latihan menyanyi kayak gimana tuh? Nyanyi dong. Nyanyi aja. Oke, sekarang nyanyi lomba. Sekarang nyanyi. Apa aja yang kamu suka? Yang apa, Bang? Kamu lihat kamera, jangan begitu tangannya. Yang kenceng suaranya. Biar kedengeran di YouTube. 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa. Inilah Indonesia merdeka. Oke, kamu juara 2. Apa reaksi kamu kalau dapat juara 2? Senang. Oke, sekarang Agi, kamu ada kejuaraan mancing. Apa yang kamu persiapkan untuk juara mancing? Terus kamu ngelakuin memancing itu kayak gimana? Terus habis itu kamu juara 3 memancing. Kamu reaksi gimana? Coba. Mempersiapkan umpan yang akan digunakan, terus berlatih memancing. Terus praktekin mancingnya gimana?
Dari ngaduk umpannya dong. Hah? Dari ngaduk umpannya dong. Ngaduk umpannya. Terus langsung mancing. Woi, dapat ikan hiu, coba dapat ikan hiu. Ikan hiu keras, woi. Dapat ikan hiu. Selamat, Anda juara 3. Apa? Oke, teman-teman. Itulah juara-juara kita pada malam ini. Karena kita akan menyebutkan MVP kita kali ini. Bintang kelas kita kali ini yang paling tertib, yang paling mengikuti kita dari sejak awal, yang sangat baik, yang sangat memperhatikan kita. Emi. Oke, sekian undangan juga kali ini. Sampai jumpa di minggu depan, minggu ketiga dengan hadiah-hadiah yang menakjubkan lainnya. Sekian dari kami. Dolanan, dongeng, laju, dan anak-anak. Yeay, makasih ya teman-teman. Udah gitu dong. Ya, air.